Selamat datang di channel misteri, investigasi supranatural, tradisi, budaya dan pariwisata. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like and subscribe channel misteri. Terima kasih. Gunung Kemukus di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, merupakan objek wisata religi yang ramai dikunjungi para peziarah dan pelaku ritual. Khususnya pada malam Jumat Pon yang merupakan malam pasaran di Gunung Kemukus. Sebelum dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sragen sebagai destinasi wisata religi, akses ke lokasi Gunung Kemukus harus menggunakan perahu. Dikarenakan jalan yang menuju ke lokasi Gunung Kemukus terputus oleh Waduk Kedung Ombo. Namun sekarang, keberadaan jasa penyeberangan perahu sudah tidak diperlukan lagi. Sejak akses yang menuju ke lokasi Gunung Kemukus dibangun jembatan penyeberangan sepanjang kurang lebih 300 meter oleh pemerintah. Mitos ritual perselingkuhan mencari kekayaan di Gunung Kemukus yang kontroversi memang bukan rahasia umum lagi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengikis dan menghapus stigma praktek ritual yang menyimpang dari ajaran agama dan keluhuran budaya, pemerintah daerah Kabupaten Sragen, melalui dinas terkait saat ini menjadikan Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata religi, dengan melakukan revitalisasi penataan dan pembangunan Gunung Kemukus. Pembangunan kawasan wisata religi tersebut tidak hanya mengembalikan Gunung Kemukus sebagai tempat sakral bagi para peziarah, tetapi juga menyadarkan masyarakat pentingnya menghargai nilai luhur budaya bangsa yang selaras dengan norma-norma agama. Mengulik ritual kontroversi yang terjadi pada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal tersebut dikarenakan minimnya mereka pada pemahaman ilmu agama, budaya dan sejarah, sehingga mengasumsikan dan mengartikan jejak sejarah dengan cara-cara yang dilarang oleh syariah agama. Keberadaan Gunung Kemukus tak bisa dilepaskan dari makam Pangeran Samudro atau Joko Samudro dan Raden Ayu Ontrowulan atau Nyai Ontrowulan, dua tokoh yang konon pernah hidup di zaman Majapahit. Banyak mitos menceritakan kisah Pangeran Samudro dengan Nyai Ontrowulan. Ia dianggap salah satu putra Prabu Brawijaya yang lahir dari ibu selir bernama Raden Ayu Ontrowulan. Namun ada juga yang mengatakan, Raden Ayu Ontrowulan sebenarnya adalah ibu tiri Pangeran Samudro, yang keduanya sama-sama saling jatuh cinta. Saat Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri bersama dengan saudara-saudaranya. Ia memilih pergi ke Demak dan belajar ilmu agama kepada Sunan Kalijaga. Beberapa lama berguru dengan Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro kemudian disuruh oleh Sunan Kalijaga belajar ilmu agama kepada Ki Ageng Gugur di lereng Gunung Lawu. Di lereng Gunung Lawu Pangeran Samudro menimba ilmu agama dan filsafat dari Ki Ageng Gugur. Guru yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Setelah beberapa tahun berguru kepada Ki Ageng Gugur, Pangeran Samudro kemudian kembali pulang ke Demak Bintoro. Dalam perjalanan pulang, Pangeran Samudro didampingi kedua orang abdi dalam setianya, sembari menyebarkan siar di setiap persinggahan. Namun saat dalam perjalanan, Pangeran Samudro jatuh sakit dan meninggal dunia. Dua orang abdi yang merawatnya menyampaikan kabar kematian Pangeran Samudro ke Demak Bintoro. Mendengar kabar kematian saudaranya, Sultan Demak menyuruh kedua orang abdi dalam tersebut menguburkan jasad Pangeran Samudro di tempat beliau wafat. Oleh dua orang abdi dalamnya, jasad Pangeran Samudro kemudian dimakamkan di atas bukit yang selalu tampak berkabut hitam saat musim kemarau ataupun musim penghujan. Kabut yang menyerupai bentuk kukusan tersebut akhirnya menjadi nama bukit yang sampai sekarang dikenal dengan nama Gunung Kemukus. Mendengar kabar kematian putranya,
Nyai Ontrowulan memutuskan pergi mengunjungi pusaranya. Di sana Nyai Ontrowulan merebahkan diri di atas makam Pangeran Samudro dan mendapatkan petunjuk gaib. Dalam petunjuk gaib tersebut Pangeran Samudro berpesan pada ibunya, jika ingin bertemu dengannya, ia lebih dulu harus menyucikan diri di sendang yang tak jauh dari Gunung Kemukus. Usai menyucikan diri di sendang, Nyai Ontrowulan mengurai dan mengibaskan rambutnya. Dari kibasan rambut Nyai Ontrowulan berjatuhan bunga-bunga penghias rambut. Dari bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh pohon nagasari. Usai menyucikan diri di sendang, Nyai Ontrowulan muksa bersama raganya. Sementara itu, sendang yang dulu pernah dipakai untuk membersihkan diri sekarang dikenal dengan nama Sendang Ontrowulan. Versi lain menceritakan, runtuhnya Majapahit yang disusul berdirinya Kerajaan Demak Bintoro oleh Raden Patah. Konon ia memiliki putra bernama Pangeran Samudro yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Karena sejak kecil ia menimba ilmu di luar istana, cinta terlarang antara Pangeran Samudro dengan Ontrowulan terjadi akibat ilmu awet muda yang dimiliki oleh Ontrowulan, sehingga ia terus tampak muda dan cantik. Pangeran Samudro menganggap Ontrowulan bukan ibu kandungnya sendiri. Seperti halnya cerita Sangkuriang dan Dayang Sumbi dari tanah Pasundan. Mengetahui cinta terlarang yang dilakukan oleh Pangeran Samudro, Sultan Demak murka. Pangeran Samudro lantas melarikan diri dari istana, hingga sampailah dia ke Gunung Kemukus. Ontrowulan yang juga terlanjur mencintai anaknya, nekat menyusul sampai ke Gunung Kemukus. Di Gunung Kemukus ia hanya menemukan makam anaknya yang telah lebih dulu tewas dibunuh oleh bala tentara Demak. Di akhir sebelum wafat, Pangeran Samudro berucap, bagi siapa saja yang mempunyai keinginan atau cita-cita untuk mendapatkannya, harus dengan sungguh-sungguh, mantap, teguh pendirian, dan dengan hati yang suci. Jangan tergoda oleh apapun, harus terpusat pada yang dituju atau yang diinginkan. Dekatkan dengan apa yang menjadi kesenangannya, seperti akan mengunjungi idamannya. Makna idaman ini kerap diartikan keliru oleh sebagian orang sebagai perselingkuhan. Sehingga akhirnya muncul laku ritual menyimpang dengan membawa perselingkuhan untuk memperoleh kesuksesan usahanya. Pada kisah yang lain diceritakan, konon Pangeran Samudro merupakan putra tertua Garwo Patmi Prabu Brawijaya dari Majapahit. Setelah menginjak dewasa, Pangeran Samudro disuruh pergi belajar ke dunia luar untuk mengumpulkan pengalaman yang kelak akan ia jadikan sebagai bekal kehidupan di kemudian hari. Beberapa lama berada di dunia luar, Pangeran Samudro akhirnya kembali lagi ke istana dan jatuh cinta kepada selir ayahandanya yang bernama Ontrowulan. Karena ketampanan yang dimiliki oleh Pangeran Samudro, Ontrowulan tergoda dan menerima cinta anak tirinya. Saat mengetahui Pangeran Samudro mencintai selirnya, Prabu Brawijaya marah dan mengusirnya bersama Ontrowulan keluar dari istana. Keduanya kemudian menetap di Gunung Kemukus sebagai suami istri yang bahagia. Tak jauh dari puncak Gunung Kemukus, terdapat sendang sumber mata air yang sangat disukai oleh Ontrowulan. Di sendang tersebut Ontrowulan kerap menghabiskan waktunya duduk bersemedi sepanjang waktu. Konon sendang tersebut dibuat oleh Ontrowulan dengan cara menancapkan tongkat ke dalam tanah. Sedangkan banyaknya pepohonan besar yang menjadi hutan lebat di sekeliling sendang, diyakini oleh penduduk desa berasal dari bunga pengikat rambut Ontrowulan. Kebahagiaan keduanya berlangsung lama, sampai suatu ketika Ontrowulan pergi bertapa di sebuah tempat yang jauh untuk waktu yang lama. Pangeran Samudro yang kesepian ditinggal Ontrowulan, akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Oleh penduduk desa, jasad Pangeran Samudro dimandikan di sendang dan dimakamkan di puncak Gunung Kemukus. Saat Ontrowulan kembali dari bertapanya, ia mampir membersihkan dirinya di sendang, sebelum akhirnya naik puncak Gunung Kemukus untuk menemui suaminya.
Namun alangkah kagetnya Ontrowulan saat mengetahui jika penduduk desa baru saja menguburkan jasad suaminya. Perasaan sedih ditinggal mati oleh suaminya membuat Ontrowulan memutuskan pergi menyusul ke alam baka. Beberapa tahun sejak kematian Pangeran Samudro, konon ia kerap menampakkan diri dalam penglihatan tetua desa. Dalam penampakan tersebut Pangeran Samudro berpesan, ia akan memenuhi keinginan setiap orang yang datang ziarah ke makamnya dengan membawa bunga, namun dengan syarat bahwa orang itu harus memiliki pasangan. Konon berasal dari mitos ini juga akhirnya menjadi kepercayaan di sebagian kalangan pelaku ritual, bahwa ritual bersama pasangan di makam Pangeran Samudro akan mempercepat keberhasilan dan kesuksesan. Makna pasangan diartikan keliru oleh sebagian orang yang memaknai selingkuhan, sedangkan mendekatkan diri pada kesenangan yang dituju banyak ditafsirkan sebagai tujuan perselingkuhan. Padahal jika dimaknai lebih jauh, pesan Pangeran Samudro sebelum beliau wafat diartikan bahwa untuk memperoleh hajat sebuah keinginan, seseorang harus teguh dan sungguh-sungguh meraihnya. Harus mantap, tidak goyah dan tergoda oleh segala godaan. Harus konsentrasi kepada sesuatu yang dituju agar bisa memperolehnya. Segala daya upaya harus sesuatu yang dekat dengan apa yang diharapkan. Perbanyak doa dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memudahkan meraih keinginan. Para pelaku ritual yang ngalap berkah di makam Pangeran Samudro dari keterangan warga sekitar, usai melakukan ziarah, biasanya mandi keramas di Sendang Ontrowulan. Laku tersebut dijalani selama 7 kali malam Jumat untuk melancarkan hajat usahanya agar sukses. Keberhasilan dan kesuksesan hajat dari laku ritual, semua tergantung ridho Tuhan Yang Maha Esa. Sebab semua yang ada di dunia ini sebenarnya hanya wasilah saja, sebagai perantara dari keriduan Allah dalam memberikan berkah pada umatnya. Dan semua doa tiada lain dimohonkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.